Assalamualaikum. Malam ini, izinkan saya bercerita, bukan tentang dongeng, bukan pula tentang kisah hayalan, tapi tentang seorang anak kecil bernama Raya. Balita 3 tahun dari pelosok Sukabumi, yang tubuh mungilnya dipenuhi cacing hingga lebih dari 1 kilo. Kisah nyata ini menggetarkan hati banyak orang dan meninggalkan luka yang tak mudah hilang. Mari kita duduk sejenak, tenangkan hati, dan dengarkan perjalanan hidup Raya yang singkat namun penuh makna bagi kita semua. Desa Padangenyang di lereng Sukabumi adalah desa kecil dengan rumah-rumah panggung sederhana. Di sanalah Raya tinggal bersama ayahnya yang sakit TBC dan ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Rumah panggung itu berdiri rapuh, lantainya renggang, dindingnya papan tipis, dan di kolongnya penuh kotoran ayam dan itik. Bagi anak-anak, kolong itu adalah dunia bermain. Bagi Raya, tempat itu adalah taman kanak-kanaknya. Ia berlarian tanpa alas kaki, tangannya menyentuh tanah lembab bercampur kotoran unggas. Tak ada yang tahu. Disitulah cacing-cacing gelang mulai masuk ke tubuh mungilnya. Hari demi hari, tanpa disadari, bibit penyakit berkembang di dalam dirinya. Raya mulai terlihat berbeda dari anak-anak lain. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol, namun perutnya membuncit tak wajar. Matanya sayu, kakinya lemas, napasnya pun sering sesak. Di posyandu desa, ia sudah tercatat sebagai BGM, bawah garis merah. Tanda bahwa gizinya buruk. Para kader posyandu berusaha membantu, memberi susu, telur, buah, obat cacing pun diberikan secara rutin, setiap 6 bulan sekali. Namun, semua itu tak cukup. Asupan makanan bergizi tak terjaga, pengawasan orang tua pun lemah, karena ayahnya sakit parah dan ibunya tidak bisa mengurus dengan baik. Raya tetap sakit dan setiap hari rasa perih di tubuhnya itu semakin menjadi. Saat aparat desa hendak membawanya ke ahli gizi, orang tuanya menolak, bukan karena tidak sayang, tapi karena keterbatasan pikiran. Karena kondisi keluarga lebih berat lagi, keluarga Raya tidak memiliki kartu maupun BPJS. Artinya, jika ingin berobat, semuanya harus bayar penuh. Desa sudah mencoba mengurus administrasi ke Disdukcapil, dinas sosial, bahkan dinas kesehatan. Namun proses itu panjang, sementara waktu Raya begitu singkat. Sakitnya makin parah, tapi akses kesehatan tertutup oleh tembok administrasi. Sebuah tembok yang seharusnya tak boleh menghalangi nyawa seorang anak kecil. Pada pertengahan Juli 2025, kabar tentang Raya sampai ke telinga para relawan dari Rumah Teduh. Mereka datang ke rumah panggung itu. Yang mereka temukan membuat dada sesak. Raya terbaling lemas, tubuhnya pucat, napasnya berat, ia bahkan tak lagi sadar penuh. Tanpa pikir panjang, relawan itu menggendong Raya dan membawanya ke RSUD R. Syamsuddin SH Bunut, Sukabumi. Hari itu, tanggal 13 Juli 2025, menjadi hari terakhir Raya meninggalkan rumahnya. Di ruang IGD, dokter awalnya menduga Raya menderita meningitis TB karena ayahnya juga sakit TBC. Peristiwa mengejutkan terjadi. Dari hidung mungil Raya mulai keluar cacing-cacing hidup yang merayap. Tak hanya dari hidung tapi juga dari mulut dan anusnya. Tim medis segera melakukan pemeriksaan mendalam. Hasil CT scan memperlihatkan kenyataan yang mencengangkan.
telur dan cacing gelang telah menyebar ke paru-paru, bahkan sampai ke otak Raya. Selama perawatan, lebih dari 1 kilogram cacing hidup berhasil dikeluarkan dari tubuh mungilnya. Jumlah yang tak terbayangkan untuk seorang balita berusia 3 tahun. Selama 9 hari, Raya dirawat intensif di ruang PICU. Dokter, perawat, dan relawan berjuang bersama. Ibunya menangis terseduh. Ayahnya hanya bisa terbaring lemah. Namun, tubuh kecil itu sudah terlalu lemah. Infeksi sudah terlalu dalam, gizi terlalu buruk, dan cacing-cacing itu telah merusak hampir semua bagian tubuhnya. Pada tanggal 22 Juli 2025, pukul 14.24 waktu Indonesia bagian Barat, detak jantung kecil itu berhenti. Raya pergi. Setelah 9 hari perawatan penuh doa dan harapan. Total biaya perawatan Raya mencapai lebih dari 23 juta. Namun, semua itu akhirnya ditanggung oleh relawan. Mereka memastikan bahwa Raya, meski tanpa identitas resmi, berhak mendapatkan perawatan hingga akhir hayatnya. Kebaikan itu menyelamatkan keluarga dari beban hutang. Namun sayang, kebaikan itu datang terlambat untuk menyelamatkan nyawa Raya. Berita wafatnya Raya menyebar luas. Gubernur Jawa Barat menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia menyoroti lemahnya peran PKK, Posyandu, dan bidan desa yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan. Bahkan, ia mempertimbangkan adanya sanksi. Kementerian Kesehatan pun ikut turun tangan, melakukan investigasi. Mereka menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, nyawa pasien tidak boleh dihalangi urusan administrasi. Pakar kesehatan dari WHO juga mengingatkan, kasus Raya adalah alarm keras tentang pentingnya sanitasi lingkungan, gizi, dan pemberian obat cacing rutin. Raya mungkin sudah pergi, namun kisahnya meninggalkan pesan mendalam bagi kita semua, bahwa kemiskinan, kurangnya pengetahuan, dan birokrasi bisa merenggut nyawa seorang anak. Bahwa kebersihan lingkungan dan kepedulian kecil dapat menyelamatkan banyak nyawa. Raya, balita mungil dari rumah panggung Sukabumi, menjadi cermin betapa kita harus lebih peduli, agar tak ada lagi anak-anak yang tubuhnya dipenuhi cacing, agar tak ada lagi tangis ibu yang kehilangan buah hati karena hal yang sebenarnya bisa dicegah.